langsung ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, yang jelas memang keputusan sudah diambil, pilkadanya sudah berjalan dengan berbagai variasi yang harus dilakukan. Saya ingin minta apa yang bisa dilakukan pemilih supaya kita tetap bisa memilih dengan kritis di tengah situasi yang sebetulnya sebagian besar di benak kita juga diisi dengan pandemi dan beratnya kehidupan. Mas Burhan. Ya, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemilih untuk bisa mendapatkan visi misi program kerja para calon. Memang tidak mudah. Jadi di dunia ini kan ada dua contoh negara yang menunda pelaksanaan pemilu, misalnya New Zealand, Bolivia, Hong Kong. Ada juga yang tetap melaksanakan, Jerman misalnya, Korea Selatan dan Singapura. Nah, umumnya yang melaksanakan itu betul-betul mampu melakukan proses tracing, tracking, dan pengendalian COVID. Nah, Indonesia ini super nekat, Nana. Dari sisi apapun tidak ada hal yang membuat kita optimis bahwa pengendalian COVID bisa dilaksanakan secara baik, tapi tetap dilaksanakan pilkada di 270 wilayah. Nah, inilah sumber saya sebut 3 hal. Satu, kemungkinan minimnya partisipasi. Karena pandemik, orang menjadi malas menggunakan haknya. Temuan survei indikator bulan Juli setidaknya 63% warga meminta penundaan. Penundaan ya, bukan peniadaan pilkada. Nah, ini sumber golput, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah meledaknya potensi politik uang. Karena sekarang ekonomi warga terpukul oleh pandemik, temuan kami misalnya 86% warga mengatakan pendapatan mereka menurun, maka uang 10.000, 20.000 itu secara value itu memiliki nilai lebih besar ketimbang ketika misalnya warga tidak mengalami tekanan ekonomi. Jadi di pilkada nanti bisa jadi orang tuntutannya terhadap toleransi politik uang meningkat tajam. Nah, ini ancaman politik uang yang kemudian bisa mendegradasi kualitas pilkada. Dan terakhir adalah keuntungan yang didapatkan terutama oleh petahana. Jadi lepas dari kinerjanya, petahana diuntungkan kan ada banyak constraint untuk bisa sosialisasi. Petahana yang kinerjanya pas-pasan sekaligus itu bisa menang hanya sekedar modal popularitas. Belum lagi misalnya soal bansos atau bantuan terkait dengan COVID-19 yang disalurkan melalui petahana. Jadi ini hal-hal yang tidak mudah, yang saya sampai pada kesimpulan secara pribadi saya setuju dengan NU atau Muhammadiyah untuk menunda pilkada. Masalahnya sudah terlanjur diputuskan. Nah, ini persoalan yang tidak mudah. Saya harapkan warga tetap memberikan semacam coblosan, tetapi pemerintah juga memberikan satu breakthrough. Misalnya mempermudah buat warga untuk memberikan dukungan kepada mereka yang memilih tanpa harus mengorbankan keselamatan. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya juga ada Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan juga Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Dan di akhir Mata Najwa seperti biasa saya kembali ingin mengirimkan salam untuk Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto. Semoga bisa berkenan hadir di Mata Najwa minggu depan, Pak Terawan. Selamat malam, sampai jumpa. Pemilu dalam demokrasi tidak pernah tidak penting. Hajat rakyat dipertaruhkan, niscaya urusan genting. Bahwa skeptisisme atas proses elektoral masih terjadi tak membatalkan fakta vitalnya para pejabat negeri. Masalahnya, pandemi kian menyulitkan pemilih kritis. Ruang menguji visi misi kandidat semakin terkikis. Kandidat dan pemilih masih banyak yang belum terbiasa menjalankan kampanye lewat perangkat dunia maya. Akibatnya kampanye di ruang terbuka masih jadi andalan. Hore-hore yang jelas bisa membahayakan kesehatan. Kesehatan publik dan mutu demokrasi jadi pertaruhan, resiko ganda yang sekarang menjadi sulit dihindarkan. Semoga kita dijauhkan dari klaster COVID pilkada. Mari memilah dan memilih, sembari tetap waspada. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalang